Main apa kita hari ini? Main babi. Ya, hari Kamis kami mendapatkan kiriman paket babi ya. Kepala babi. 20 Maret 2025. Sebenarnya dikirimnya hari Rabu ya, tapi baru dibuka itu hari Kamis gitu. Untuk yang ngasih babi, saya peringatkan Anda, kenapa kirimnya mentah? Saya kecewa. Harusnya matang. Dan kupingnya sudah tidak ada. Itu bagian babi paling enak, Sen. Jadi kalau matang, gue hanya jadi penonton aja ya, kalian makan begitu. Sampai ya. kan begitu juga. Betul. Ya kan? Andai kata itu ada kuping dan dagingnya lah, masa kita Pram? Nggak ngajak lu, Sen. Tapi tadi pas gue buka ya, itu gue berpikir musangking, Pram. Jadi feednya TikTok gue tuh duren-duren. Kalau duren musangking dibungkus, itu pakai styrofoam begitu. Makanya kan, wah jangan-jangan duren nih, kita buka aja ya kan. Cica nyangkanya alpukat ya. Mangga juga tuh. Ya, ada yang ngirimin ya. Ada yang ngirimin. Iya, tapi apapun itu tentu saja teror ini yang sudah kesekian kalinya tentu saja menimpa teman-teman ya. Kami kira itu tidak akan membuat kami berhenti, dan kami akan terus hadir untuk pemirsa juga pembaca Tempo. Pengerahan aparat humas dari infrastruktur atau superstruktur kekuasaan untuk memuji-muji kembali Jokowi. Tetapi kita mau lihat ini ilmunya apa sebenarnya Pak Jokowi sehingga seolah-olah jurusnya cuma itu tuh. Humas Indonesia dari atas sampai bawah disuruh keluarin uang habis-habisan supaya di akhir masa jabatan dia yang tinggal 1 minggu ini seluruh pencitraan harus dipastikan meledakkan citra Jokowi sebagai presiden yang sukses. Tetapi kalau itu yang dipakai, bagaimana caranya meyakinkan netizen yang terus-menerus memfufafakan Jokowi? Kan citra Jokowi akhirnya juga terikat atau terbelenggu oleh citra Gibran, citra Kaisang. Jadi buat apa Pak Jokowi berupaya untuk mengapungkan dirinya itu supaya masih terlihat di permukaan? Hari-hari ini, masyarakat terpapar konten media sosial pidato menteri atau berita yang memuji program dan kebijakan Presiden Jokowi menjelang 20 Oktober 2024. Tanggal tersebut merupakan hari pensiun Jokowi setelah 2 periode menjadi presiden. Ada operasi masif kantor kepresidenan dan kementerian memoles citranya. Setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden yang menggantikannya, Jokowi akan pulang ke kota Solo dan disambut 400.000 relawan dan 76% penduduk kota itu. Baliho besar yang menampilkan foto Jokowi dan istrinya dengan tulisan Guru Bangsa telah dipasang di dekat rumah pensiunannya di Karanganyar. Tanggal 26 September itu kantor komunikasi presiden mengumpulkan semua humas kementerian dan lembaga di Hotel Mandarin di Jakarta. Itu si Hasan Nasbi itu ya? Hasan Nasbi. Oh iya, oke. Yang apa sekarang lagi campaign DFK tuh. Oh iya. Nah, di situ dia meminta tuh kepada seluruh kementerian dan lembaga yang hadir untuk mempersiapkan data-data keberhasilan di kementeriannya masing-masing. Lalu diolah lagi oleh tempatnya Hasan. Dan itu nanti akan di-campaign oleh para kementerian-kementerian begitu. Jadi tadi seperti Cica jelaskan kan bahwa Kementerian BUMN turunannya juga ikut campaign. Kementerian-kementerian juga melakukan hal serupa, Pram. Karena kan ada kementerian yang memang sampai tingkat kabupaten kota juga gitu. Ya, pesertanya adalah tim humas tentu saja ya. Tim humas. Ya, tim humas di antar kementerian, dan produknya itu tidak hanya tulisan gitu ya. Biasanya kan kementerian menggulirkan informasi dalam bentuk rilis keberhasilan gitu ya. Tapi itu tidak hanya berita, tidak hanya tulisan, tapi juga video keberhasilan di masing-masing kementerian yang juga memention keberhasilan Jokowi atau istana gitu ya. Para menteri dalam pidato ataupun wawancara media memuji Jokowi sebagai presiden yang berhasil dalam program ekonomi. Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani menceritakan kinerja moncer anggaran pendapatan dan belanja negara melayani proyek-proyek infrastruktur besar. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memuji Jokowi sebagai presiden terbaik karena membuat neraca perdagangan surplus selama 52 bulan. Memuji diri sendiri merupakan wujud rasa tidak percaya diri, apalagi jika narsisme itu menjadi bahan kampanye memakai anggaran negara. Sudah menjadi tugas dan mandat konstitusi pemerintah membangun infrastruktur, menjaga pertumbuhan ekonomi, mendorong neraca perdagangan surplus, tidak perlu puja-puji untuk melegitimasinya. Faktanya, di masa Jokowi ekonomi hanya tumbuh 4,2%, jauh di bawah target 7%, bahkan di bawah 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang rata-rata 6%. Toh dia akan dikenang sebagai presiden yang hobinya memang ya sekitar pencitraan aja kan. Begitu pencitraan hilang, dia kehilangan keseimbangan jiwa, keseimbangan batin. Beda dengan Pak SBY yang memang punya keahlian melukis, bermain musik, keahlian membaca buku, keahlian berdiskusi. Jadi SBY nggak pernah frustrasi, dia tetap menikmati
kehidupan dia setelah jadi mantan presiden. Sama seperti presiden-presiden Amerika, Barack Obama, Bill Clinton, itu mondar-mandir ke seluruh dunia, kasih ceramah, kasih penguatan, membaca buku, berdiskusi. Jadi Pak Jokowi nanti akan kehilangan seluruh aktivitasnya. Dia mau balik sebagai apa? Masa balik sebagai tukang mebel kan? Ya boleh juga sebetulnya. Tetapi kita mau lihat bagaimana seorang presiden di ujung kepemimpinannya itu masih berupaya mencitrakan dirinya. Artinya memang selama 10 tahun ini kemampuan Jokowi hanya mencitrakan diri. Nah, pencitraan itu yang akhirnya berhenti. Karena orang akan lihat bahwa seseorang yang tidak punya kemampuan, jadi mau dicitrakan seperti apapun, toh setelah dia berhenti orang nggak akan ingat lagi. Karena pencitraan artinya memoles. Itu seperti ya operasi plastik boleh aja, karena itu keinginan untuk memperindah wajah yang memang sudah indah tuh. Tetapi Jokowi kan tidak mungkin melakukan hal yang sama dalam politik. Tidak ada operasi plastik di dalam wilayah politik. Wilayah politik selalu diingat melalui reputasi seseorang, reputasi dia sebagai presiden yang gagal untuk membawa negeri ini ke dalam iklim demokrasi dan pemberantasan korupsi, keadilan sosial, macam-macam. Jadi kelihatannya Pak Jokowi berupaya untuk menyalakan lilin di hari-hari terakhirnya, lalu tiba-tiba lilin itu menjadi terang. Nah, kita tahu bahwa lilin itu akan menjadi terang benderang ketika sumbunya sudah habis. Jadi sebetulnya ini fenomena paradoks bahwa justru di era yang harusnya Jokowi mulai menyadari kesalahan-kesalahan dia justru masih memamerkan diri sebagai presiden yang sukses dengan memanfaatkan anggaran negara yang harus dihabiskan oleh lembaga humas. Kira-kira itu politik pencitraan yang buruk sebetulnya. Di masa Jokowi pula, jumlah kelas menengah turun dari 21% menjadi 17% akibat maraknya pemutusan hubungan kerja. Surplus neraca perdagangan yang dibanggakan Zulkifli Hasan hanya menyumbang 0,66% terhadap pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek infrastruktur Jokowi meninggalkan gunungan utang. Badan usaha milik negara bangkrut karena ditugasi mengerjakan proyek-proyek mercusuar. Proyek penghiliran tambang dan mineral mentok pada pembangunan smelter yang menguntungkan Cina sebagai penampung terbesar produk pemurnian mineral. Di dalam negeri, limpahan sumber daya alam tidak dapat mendorong industri turunan atau inovasi yang memberikan nilai tambah besar. Semua masalah itu kini sedang dipoles untuk menunjukkan keberhasilan Jokowi. Dengan uang negara, para pejabat membuat kampanye yang menyangkal fakta-fakta kemunduran demokrasi, kemandekan ekonomi, serta cawi-cawi Jokowi dalam pemilihan umum dengan mengakali hukum dan merusak tata negara. Penggiringan opini publik semacam ini adalah kejahatan. Dalam bentuk video-video pendek. Jadi video itu dibagi dalam beberapa durasi gitu. Ada yang 30 detik, ada yang 60 detik, dan ada yang 90 detik. Dan ini disebarkan ke berbagai platform gitu. Dan yang disinggung keberhasilannya itu ada beberapa topik gitu ya, atau ada beberapa sektor yang dianggap berhasil. Misalnya soal infrastruktur, kemudian soal pemulihan ekonomi pasca COVID-19 gitu. Jadi memang setiap kementerian itu punya sub-sub keberhasilan atau sub program gitu yang kemudian disebarkan ke berbagai media, dan tidak hanya menggandeng media konvensional ya, tapi juga kemudian influencer. Buzzer maksud lu? Influencer. Buzzer. Kita buzzer bukan ya? Tapi kita nggak punya rumah di Kemang sih. Siapa yang rumah di Kemang? Nggak tahu gue. Banyak. Infonya Cica cocok tuh sama narasumber gue juga tuh kan. Nah, dia cerita nanti videonya tuh akan dipotong 30 detik, 60 detik sampai 90 detik. Dan yang menariknya adalah di detik-detik awal itu akan diminta untuk pasang soundbed atau video bed. Jadi kayak misalkan ada suara-suara yang memantik atau menarik masyarakat biar ngelihat gitu kan. Di scroll terus, di nonton terus, akhirnya mereka ya terima kasih Jokowi juga.